Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh kami nikmati bersama di dalam Engkau, baik itu kesehatan yang baik, berkat-berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga membuat setiap daripada kehidupan kami boleh berbuah di hadapan-Mu. Sebentar kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau dan kami rindu untuk mengenali isi hati-Mu, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Dan kami boleh Kau mampukan untuk mengerti dan melakukan semua firman-Mu yang secara spesifik akan membuat kehidupan kami berbuah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai doa Bapa kami. Tapi sebelumnya saya mau mengajak, mungkin saudara bisa mengikuti link YouTube yang di bawah ya. Kita akan mengikuti dahulu untuk mendapatkan rema daripada doa Bapa kami. Yang mana ini akan ditayangkan dalam bahasa Ibrani. Doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena murid-murid bertanya, Tuhan bagaimana sih caranya untuk berdoa? Jadi kalau kita melihat doa Bapa kami itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Kita akan mengupas kata per kata dari doa Bapa kami. Tapi sebelum itu kita akan melihat sebetulnya pada waktu zamannya Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan ketika murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus bagaimana cara berdoa, dan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tapi sebetulnya bangsa Yahudi sudah punya kebiasaan untuk berdoa. Nah kalau kita semua sebagai anak Tuhan hari-hari ini, kita berdoa kan pasti 5 kali sehari, ya kan? Bangun tidur, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Habis itu kita akan makan pagi, kita doa lagi. Terima kasih Tuhan makanannya, udah 2 kali kan? Terus nanti siang, makan siang. Terima kasih Tuhan makanannya 3 kali sudah. Malam, doa makan malam 4 kali, terus doa sebelum tidur. Haleluya, 5 kali berdoa dalam sehari, luar biasa saudara. Tapi sebetulnya bukan kebetulan bahwa pada waktu zamannya Tuhan Yesus dulu, sebetulnya orang Yahudi itu berdoa 5 kali dalam sehari. Ya, 2 cara berdoa, yang satu dikarenakan Shema Yisrael atau proklamasi. Jadi itu setiap imam di dalam keluarga itu wajib untuk memproklamasikan Shema Yisrael. Kredonya adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Jadi artinya apa? Hukum utama dan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Dan itu dijelaskan di kitab Ulangan 6 ayat 4-7. Tapi hanya kaum imam ya, pria yang sudah dewasa. Sedangkan yang untuk masih anak-anak, wanita, perempuan itu tidak boleh memproklamasikan Shema Yisrael. Tapi mereka berdoa secara tepilah, dan biasanya setelah Shema Yisrael itu diikuti oleh doa tepilah atau doa pribadi. Jadi masing-masing berdoa setelah itu. Jadi kalau kita hitung sebetulnya ada 5 kali, 3 kali tepilah, 2 kali Shema Yisrael. Pagi dan sore, malam ya, menjelang maghrib untuk Shema Yisrael. Untuk tepilahnya pagi, sore, dan malam hari. Sama 5 kali. Nah kita lihat secara detail ya, di Ulangan 6 ayat 4-7. Jadi yang diperkatakan, diproklamasikan itu seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi sebetulnya ini yang mereka lakukan. Ritual mereka seumur hidup mereka pada zamannya awal pelayanan Tuhan Yesus. Mungkin hari ini Yahudi Ortodok yang konservatif, yang masih tradisi, pasti masih menerapkan doa seperti ini. Orang yang masih beragama Yahudi ya, atau Judaism ya. Judaism itu masih melakukan hal ini karena ini merupakan cara mereka untuk berdoa. Setiap hari mereka memproklamasikan, setelah itu mereka punya kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka berulang-ulang membicarakan. Di sini jelas sekali dikatakan mereka harus memakai waktu kebersamaan dengan anak-anak mereka untuk mengajarkan anak-anak mereka mengenali Allah mereka. Nah, sedangkan ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya dan Tuhan mengajarkan doa Bapa kami di Matius 6, saudara bisa lihat Matius 6 di ayat 9 sampai 13. Jadi di situ dikatakan begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan membahas secara detail kata per kata. Perkataan pertama, kalimat pertama, Bapa kami yang di sorga. Nah, Bapa. Saudara tahu nggak, selama pelayanan Tuhan Yesus, setiap kali Tuhan menyebut Allah, Tuhan Yesus ketika menyebut Allah selalu memanggil Allah sebagai Bapa. Cuman sekali saja Yesus tidak memanggil Allah sebagai Bapa adalah ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dikatakan semua dosa umat manusia tertimpa kepada Yesus. Sehingga Yesus memanggil Allah seperti ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan Yesus pada waktu itu karena apa? Karena dosanya seluruh umat manusia ditimpakan ke dalam tubuh Yesus. Sehingga Allah di dalam kekudusannya harus meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi di luar itu, kalau saudara teliti membaca, setiap kali Yesus berdoa kepada Allah, selalu memanggil dia sebagai Bapa. Kenapa? Karena ini adalah gambaran yang Tuhan ingin kita semua mengerti. Bahwa kita itu sebetulnya punya relasi hubungan dengan Allah kita sebagai anak dan Bapa. Bukan sekedar umat Israel kepada Allahnya, tapi sebagai anak kepada Bapanya. Karena kita diciptakan segambar dan serupa. Segambar dan serupa itu punya makna bahwa kita diciptakan untuk dicintai oleh Tuhan dan untuk kita punya hubungan mencintai kembali Tuhan kita. Bukan seperti manusia dengan binatang peliharaan. Kita semua, banyak dari kita punya binatang peliharaan yang mana kita memperhatikan, merawat kayak anjing, kucing, burung peliharaan. Kita memelihara mereka dengan kasih, tapi kita tidak mencintai mereka. Karena apa? Karena kita tidak segambar dan serupa. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Tuhan tidak menciptakan malaikat segambar serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak cinta kepada malaikat. Sehingga ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, malaikat tidak diampuni. Tapi
Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan di dalam cintanya kepada manusia, Tuhan masih mengampuni. Tuhan ingin menekankan bahwa kita semua adalah anak-anak Bapa yang dikasihi. Amin. Nah, kami, Bapa kami, kenapa kami? Kenapa enggak Bapak saya? Waktu kita berdoa. Kami di sini Tuhan ingin menekankan di Efesus 4 ayat 3-5 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena kita punya saudara seiman, dan sangat penting untuk kita bersama-sama di dalam keberagaman kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita menyadari bahwa kita tidak sendiri, tapi kita bersama-sama. Oleh karena itu dikatakan Bapa kami, bukan Bapak saya, bukan Bapak Anda, tapi Bapa kami yang di sorga. Sorga bahasa Ibraninya samayim. Ketika Tuhan menciptakan di Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dikatakan langit, tapi dalam bahasa Ibrani adalah samayim. Bahasa Inggrisnya adalah heavens. Bentuk jamak ya. Jadi ada 3 lapis sorga. Yang kita lihat ke atas langit ini yang kelihatan, di luar bumi masih ada luar angkasa itu lapis kedua. Dan lapis ketiga adalah tempat di mana Allah bertahta. Tidak kelihatan ya, gambarannya seperti begini saudaraku. Saya pernah membaca pengajaran dari Dr. Yonggi Cho. Beliaunya hamba Tuhan yang luar biasa, baru pulang ke rumah Bapak juga ya. Dan beliau menulis satu pengajaran yang mengatakan dimensi keempat. Saya dapat satu gambaran, dapat berkat dari pengajarannya beliau. Yang saya dapat seperti ini. Misalnya kalau kita melihat ini kertas ini adalah 2 dimensi. Jadi kalau ada tulisan ini berada dalam satu lembar kertas. Sedangkan kertas ini, ketika saya memegang kertas ini di dalam ruangan ini, kertas 2 dimensi ini berada pada satu tempat yang 3 dimensi. Ya. Nah, yang di 2 dimensi tidak bisa melihat lebih daripada kertas ini. Yang di 3 dimensi pun tidak bisa melihat lebih dari 4 dimensi. Lah, Allah kita berada pada lapis surga yang ketiga, yang mana dia omnipresent, maha hadir. Kita tidak bisa merasakan dia kecuali kita masuk melalui Yesus. Tapi dia ada dimanapun kita berada. Ruangan 3 dimensi ini ada dimanapun kertas ini berada. Jadi itu adalah gambaran daripada di sorga. Lalu dikatakan begini, dikuduskanlah namamu. Banyak kita menyangka ketika kita datang ke gereja, ketika kita mendengarkan ibadah online, kita menyanyi, memuji, memuliakan, menguduskan namanya, maka nama Allah akan dikuduskan. Tidak cukup, saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah ketika Yesus mengatakan dikuduskan namamu, nama Bapa, berarti apa? Kita harus menguduskan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Kita mempermuliakan Dia dengan menunjukkan bahwa Allah ada, hidup di dalam diri kita. Dengan melakukan hukum Taurat yang menyatakan kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Yaitu hukum Taurat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena hukum Taurat dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah mengasihi Tuhan Allah secara vertikal. Kedua adalah mengasihi sesama. Kita bisa menguduskan Tuhan ketika kita menunjukkan kepada kehidupan di sekeliling kita bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan melalui apa? Hidup yang tidak sembarangan, tapi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jadi dikuduskanlah namamu, bukan cuma sekedar kita menyanyi di gereja, saudara. Tapi kita harus melakukan di dalam kehidupan kita yang menunjukkan kepada semua orang bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa kerajaan? Kenapa Yesus? Kenapa Yohanes Pembaptis? Mereka berdua ketika pelayanan selalu mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan bertobatlah, jadilah agama Kristen. Ikutlah, enggak. Tapi kerajaan, bicara mengenai kerajaan. Saudara tahu kerajaan? Kerajaan
Kalau bahasa Inggrisnya kingdom ya. King itu raja, dom singkatan dari domain atau wilayah. Jadi satu wilayah yang mempunyai raja. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada waktu Tuhan menciptakan sorga dan bumi, sorga adalah alam tidak kelihatan, di mana ada kerajaan sorga di dalamnya. Tapi ketika malaikat memberontak, membentuk kuasa lain, terjadilah satu perebutan kekuasaan. Di dalam alam tidak kelihatan itu ada yang namanya kerajaan Allah, ada yang namanya kerajaan maut. Kerajaan Allah dipimpin oleh Allah beserta semua para malaikatnya. Kerajaan maut dipimpin oleh malaikat yang memberontak. Nah, Tuhan ingin menyadarkan kita semua bahwa kita semua adalah warga-warga kerajaan yang wajib untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi. Bukan tunggu nanti kalau kita pulang dipanggil Bapak, kita baru bersama-sama di dalam kerajaan surga yang dengan Bapak dalam kekekalan. Tetapi ketika kita di bumi, dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, adalah dengan menghadirkan kerajaan surga di bumi. Saudara tahu kerajaan surga di mana? Kerajaan surga ada di dalam kita. Ya, kalau bahasa Indonesia di antara, tapi di bahasa Inggrisnya within, di dalam kita. Di mana? Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana kita menghadirkan kerajaan surga supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga adalah dengan memberitakan Injil, saudara. Supaya semakin banyak orang bertobat, supaya semakin banyak orang beriman. Karena dengan iman mereka akan menghadirkan kerajaan surga di bumi. Menghadirkan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu yang berikutnya ini cukup memberkati ya, sangat memberkati bahkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tahu saudara, hari-hari ini ya banyak orang kena sakit penyakit bukan karena kekurangan makan. Tapi banyak orang kena sakit karena kebanyakan makan ya. Oleh karena itu doa Bapa kami sebetulnya sangat-sangat tepat sekali, di mana Tuhan mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena kalau berlebihan pasti kena obesitas ya. Berlebihan pasti kena sakit penyakit. Apalagi pada zaman pandemi seperti ini. Secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Ya, Tuhan ingin mengajarkan kami setiap daripada kita untuk hidup bergantung pada Tuhan hari demi hari. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun dan Tuhan memberikan pemeliharaan selama 40 tahun. Mereka mendapatkan mana setiap pagi secukupnya. Ketika mereka mengambil lebih dan ada sisa yang tidak bisa dimakan pada hari itu, maka sisanya menjadi busuk. Tuhan ingin mengajarkan kita bergantung kepada Tuhan supaya kita tidak serakah. Karena banyak dari kita ketika kita memiliki sesuatu yang berlebihan, itu akhirnya membuat kita bisa menjauh sama Tuhan. Makan berlebihan akhirnya membuat kita obesitas ya, kena sakit penyakit. Punya kekayaan yang berlebihan membuat kita banyak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, jadi secukupnya bergantung kepada Tuhan dan tidak serakah. Poin berikutnya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini sempat ada beberapa pengajaran dan hamba Tuhan yang mengatakan kita tidak perlu minta ampun. Kalau sudah diampuni sekali, diselamatkan, Tuhan Yesus ngampuni sekali untuk selama-lamanya. Ya, itu mungkin pengajaran ya, saya sebut saja sempat menjadi marak ya, hyper grace, yang kalau kita mau masukkan ke dalam doktrin teologi itu termasuk antinomianisme. Jadi kalau dua ekstrim ya,
Ekstrim yang satu adalah betul-betul legalistik ya, harus melakukan semuanya, kalau tidak melakukan tidak selamat. Tapi ekstrim satunya adalah tidak pakai aturan. Pokoknya sudah selamat ya selamat. Itu antinomianisme yang kalau hari-hari ini kita bicara itu salah satunya adalah hypergrace. Kalau di Alkitab disebutkan, di Wahyu 3 disebutkan, mengenai Wahyu 2 ya, mengenai pengikut dari Nikolaus. Itu pengikut Nikolaus itulah orang-orang yang antinomianisme. Jadi mereka merasa setelah doktrin mereka mengatakan setelah mereka mendapatkan keselamatan, ya sudah, mereka boleh melakukan apa saja, mereka tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Karena apa? Darah Yesus cukup sekali untuk menebus dan untuk selama-lamanya. Padahal di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita minta ampun kepada Tuhan dengan gambar apa? Seperti kita sendiri mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi berarti apa? Berarti kita masih harus melakukan pertobatan terhadap apa yang tidak tepat, saudaraku. Saya akan sedikit masuk lebih dalam lagi ya. Beberapa dari kita ngomong begini, yang percaya dengan antinomianisme, percaya dengan hypergrace ngomong begini. Loh, hukum Taurat sudah dibatalkan, Pak. Oh ya memang, Alkitab menyebutkan hukum Taurat dibatalkan, tetapi bukan hilang. Dibatalkan karena telah digenapi di dalam apa? Di dalam Yesus. Gambarannya seperti ini, bukan hilang, saudaraku. Kalau kita ke salon potong rambut, ya, rambut kita dipotong rapi, disasak, ya naik. Kalau wanita yang cantik-cantik mau ke pesta, kalau prianya dikasih apa? Di highlight, wah pokoknya luar biasa ya, di blow dry sampai membentuk sesuatu yang kita suka. Terus kita keluar dari salon ya, terus kita pergi ke pesta. Sekarang saya mau tanya, ada enggak orang yang ke pesta setelah dari salon, terus mau berangkat pesta tidak mengaca lagi? Pasti enggak ada. Saya percaya semua pasti cari kaca. Datang mau masuk ke ruang pesta, ke WC dulu ya, ngaca dulu, sudah rapi belum? Padahal enggak pede, padahal tadi sudah potong. Bukankah ini sama juga dengan kehidupan manusia? Kita semua telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Tapi siapakah di antara kita yang tidak mau melihat kepada dirinya sendiri? Ngaca, karena Taurat adalah cermin yang menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi kita masih membutuhkan Taurat sebagai cermin untuk kita mengaca. Karena ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita juga harus melakukan sesuatu. Karena hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dijabarkan menjadi 613 hukum Taurat. Kalau dibagi secara fungsi, hukum Taurat ada 3 bagian. Seremonial, moral, dan sipil. Seremonial, saya katakan seremonial, kalau zaman dulu kita mau berdoa, minta ampun sama Tuhan, kita bawa kambing domba di perjanjian lama. Kita sembelih, kita bawa ke imam, disembelih, darahnya dibawa sampai ke tabut perjanjian Allah, dioleskan di atas tutup tabut pendamaian, supaya apa? Secara seremonial kita itu diampuni sahabat Tuhan. Itu adalah seremonial. Secara moral, ketika kita berbuat salah kepada sesama kita, kita harus datang ngomong, sorry ya, aku salah. Amin. Secara sipil, kalau kita merugikan orang, kita harus ganti rugi. Contoh begini, saya ngasih gambaran. Kalau misalnya seorang jemaat atau seorang jemaat ya, belum tobat, dia pinjam uang sama seorang anak Tuhan ya, seorang pendeta misalnya yang kaya, utang 1 miliar, dihutangi karena pendeta kan baik, dihutangi 1 miliar ya toh. Habis itu jemaat itu bertobat sama Tuhan Yesus, diampuni kan dosanya. Tapi apakah setelah dosanya diampuni terus dia tidak harus membayar utangnya kembali? Apakah hutangnya dianggap lunas? Pasti tidak lunas. Karena apa? Secara seremonial di hadapan Tuhan Yesus, dosanya dia diampuni.
Misalnya dia tidak bisa bayar hutang, sama Tuhan Yesus diampuni dosanya. Tapi secara moral dia masih harus menemui Pak Pendeta yang kaya. Itu kan ngomong, Pak, saya belum bisa bayar hutang, tapi saya janji saya mau menyelesaikan. Itu secara moral, sehingga orang yang bersangkutan akan, oh ya, lego gitu ya. Terus secara sipil itu tetap hutangnya harus diselesaikan. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghilangkan, saudaraku. Bukan terus habis itu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam doa Bapa Kami ini tidak berlaku lagi. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan ini. Kalau tidak berlaku lagi, ya dunia akan kacau balau. Semua akan menganut aliran antinomianisme. Antinomianisme itu berarti apa? Menghalalkan semua. Karena apa? Semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Pornografi oke, pembunuhan oke, semua. Karena apa? Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa ditebus oleh darah Yesus. Amin. Jadi poin ini adalah penting untuk kita supaya kita menerapkan dalam kehidupan kita adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tindakan pertobatan itu sesuatu yang harus kita selesaikan. Amin. Bukan sekali bertobat kita tidak perlu minta ampun lagi untuk selama-lamanya. Ya, poin berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan atau pirasmus. Ya, pencobaan itu ada 3 macam. Ada test, ada trial, ada temptation. Ya, tapi kita bicara di sini adalah bicara kepada keinginan-keinginan yang di luar kehendak Tuhan. Memang kadang dalam kehidupan kita harus menghadapi tes. Ya, dan itu jangan dihindari, jangan lari. Ya seperti anak sekolah kalau tidak pernah tes maka dia seumur hidup tidak pernah tahu apa yang dia pelajari itu sudah benar cukup tidak dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula kita. Kita kalau tidak pernah menghadapi tes kita tidak akan bisa naik kelas, tidak akan bisa naik level. Ya. Tapi yang dikatakan Tuhan di sini adalah tidak membawa kita pada keinginan di luar kehendaknya. Seringkali kita kenanya itu di temptation, di pencobaan yang karena kita punya keserakahan, keduniawian ya. Seringkali kalau kita diberi berkat yang berlebihan secara luar biasa, kita tidak siap untuk menerima berkat itu malah membuat kita ini jatuh ke dalam pencobaan yang semestinya berkat itu bisa jadi pencobaan. Dikatakan lagi, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat di sini katakan poneros atau si jahat. Kita memang tahu bahwa musuh kita itu adalah penghulu di udara. Ya, spiritual warfare itu sesuatu yang harus kita amati dan harus kita hati-hati. Oleh karena itu dalam doa Bapa Kami khusus dikatakan kita harus berdoa minta Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Ya kalau si jahat itu adalah malaikat yang memberontak, kita bisa membayangkan. Malaikat Tuhan yang memberontak itu pasti bukan sembarangan. Ya, sesuatu yang kalau kita jadikan musuh, kita akan kewalahan. Karena hanya kesaksian kita dan darah Yesus yang bisa mengalahkan dia. Oleh karena itu dalam doa kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta supaya apa? Dilepaskan daripada yang jahat. Saudaraku, sangat penting untuk kita mencermati poin per poin ya dari doa Bapa Kami ya. Sampai kepada akhirnya dikatakan begini. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada awal daripada doa Bapa Kami kita memanggil dia sebagai Bapa.
pada akhir dari doa Bapa kami, kita mengakui Dia sebagai Raja. Jadi dari Bapa sampai kepada Raja. Karena Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Datang sebagai Raja. Kita semua tahu dan sadar dari doa Bapa kami bahwa Tuhan menunjukkan ikut Tuhan itu sebuah perjalanan, sebuah pertumbuhan, sebuah proses dari anak-anak kita menjadi bahkan calon mempelai Kristus. Amin. Karena kita menghadap Dia sebagai Raja, kita sebagai mempelai. Dan ketika kita menghadap Dia sebagai Raja, kita tidak bisa seperti seorang anak menghadap kepada bapak saja. Seorang anak kalau menghadap bapaknya dengan pakaian yang compang-camping, ya, Pak minta Pak, Bapak akan mengampuni, Bapak akan memberi, bahkan Bapak akan merangkul, mengganti jubah kita dengan jubah yang baru. Tapi ketika kita mau menghadap Raja, kita harus membawa persembahan, kita harus menyembah, pakaian kita harus sesuai. Amin. Ini adalah gambaran dari doa Bapa kami, ya. Jadi kalau kita melihat dari poin pertama, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai anak kita harus menjalin hubungan dengan Bapa. Karena ketika kita sebagai anak tidak punya hubungan dengan Bapa, kita akan mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Seperti gambaran dari orang Yahudi ketika Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan kepada setiap imam Yahudi, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Berarti apa? Kamu harus kumpul dengan punya waktu yang banyak. Demikian pula doa Bapa kami mengingatkan kita sebagai anak untuk kita punya hubungan. Bukan cuma doa 5 kali sehari, tapi kita punya kehidupan doa kepada Tuhan. Seperti anak kumpul dengan orang tua bukan hanya beberapa kali sehari, tapi kita kumpul untuk selama-lamanya. Amin. Di bawah juga ada link yang saya berikan untuk bisa didengarkan ya, doa Bapa kami dalam bahasa Aramaik. Karena pada waktu zamannya Tuhan Yesus, pembicaraan, memang Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi kejadian sehari-hari dalam Perjanjian Baru waktu Yesus pelayanan itu seringkali pakai bahasa Aram. Saudara bisa menikmati link yang sudah ada. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam satu perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bisa bersiap-siap mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita pelan-pelan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita angkat roti di atas kepala kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus mengatakan kepada setiap daripada murid-muridnya, jadikan perjamuan kudus ini adalah peringatan. Peringatan akan kematian, peringatan akan penderitaan Tuhan Yesus, dan peringatan bahwa Dia telah bangkit. Bahkan Dia telah naik ke surga mementeraikan rohnya di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita manusia yang berdosa dengan iman percaya kepada Yesus Kristus,
Kita telah diselamatkan, kita telah diampuni. Bahkan kita telah diberikan hak kita sebagai warga kerajaan untuk bisa bersama-sama dengan iman. Hidup kekal dengan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat, saudara, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Sekarang kita boleh angkat cawan anggur di atas kepala kita. Karena Tuhan mengingatkan kita. Bukankah anggur yang akan kita minum adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum, saudara. Kita letakkan cawan anggur pelan-pelan. Karena tubuh dan darah Yesus telah menjadi satu di dalam kehidupan kita. Membuat kita mampu untuk mendengar suara Tuhan. Membuat kita mampu untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya. 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 Kiralaya barala 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 barala. Shikaralaya barala 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 barala. Kinia manganalaya barala 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 barala. Lo kiralaya barala 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 barala. Shanaya barala 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 barala. Kiralaya barala 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 barala. Shikianaya mangaralaya barala barala babo. Kirila la la barala 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 barala. Shanaya manana yang aralaya barala 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 barala. Shanaya barala 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 barala. Kiralaya manana barala. Shikaralaya barala barala barala. Kiralaya mana, Shikaraya barala 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 barala. Shanaya barala 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 barala. Kiralaya barala 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 barala. Barala 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 barala. Shanaya mangaralaya barala barala. Kiralaya barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Mengingatkan kami selalu akan Kau. Mengingatkan kami untuk punya hubungan dengan Kau. Sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah dilimpahkan dalam kehidupan setiap daripada kita, akan melindungi, akan memberkati, akan menyertai setiap daripada kita mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.